Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tepatnya tanggal 7 Juli 2020. Saya berada di Kebun Binatang Gembiraloka, Yogyakarta ya, Yogyakarta. Masih sementara tutup, jadi kebun binatang masih sementara tutup akibat pandemi ya. Nah ini boleh ditutup tanggal 22 Maret sampai sekarang Juli 2020. Masih tutup ya, masih tutup. Coba kita ke sebelah ya, mau lihat sungai yang di sebelah kanan ya, sebelah kanan daripada pintu timur atau pintu masuk A Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta. Coba kita telusuri jalan ini. Nah ini ya, sunyi ya, kita coba ke atas. Sunyi, jadi aktivitas tidak ada lumpuh ya sejak Maret ya, sejak Maret tanggal 22 ini nggak ada. Ini kita bisa masuk. Coba kita ke depan, ke pesisir ya, pesisir sebelah kanan ya, sebelah kanan pintu A, pintu timur. Nah ini, coba kita telusuri jalan ini. Ini posisi pertigaan ya, pertigaan Kampung Rejosari. Coba kita ke sini. Nah ini posisi di bawah ya, posisi di bawah ya. Coba kita ke sana. Kita melihat posisi. Nah ini. Ini sungai bawah ya. Coba kita perhatikan sampah-sampah plastik, kertas saling bercampur ya. Nah inilah salah satu sumber sampah atau sampah yang ada di laut itu 80% melewati sungai-sungai seperti ini ya. Nah itu. Ini sungai yang sebelah kiri adalah area Kebun Binatang Gembiraloka. Cukup lama juga saya pernah ke sini ya. Awal saya ke sini di Kebun Binatang Gembiraloka ini pada tahun 1981. Mau mencoba masuk kembali untuk melakukan survei bagaimana pengelolaan sampah di kawasan ini, tapi tertutup ya. Ini cukup bagus, tembok-tembok trasering untuk menjaga longsornya Kebun Binatang Gembiraloka ini. Coba kita ke sana menelusuri tempat ini. Cukup bagus penataannya, tinggal sampah-sampah tersebut itu harus ditangkap ya, harus ditangkap di bantaran sungai. Nah seharusnya seluruh desa atau kelurahan yang melewati sungai-sungai, anak sungai, baik anak sungai dari rumah dan seterusnya, itu seharusnya ditutup ditangkap oleh bank sampah atau pengelola sampah di bantaran-bantaran sungai itu. Nah ini sungai ya, di jembatan. Coba kita lihat sungai sampah yang di sana itu. Coba kita ke sana.
Nah, ini akibat, inilah salah satu contoh ya. Salah satu contoh, ataukah 80% sumber sampah yang ada di laut itu bersumber daripada sungai. Inilah salah satu contoh yang masuk kategori atau yang masuk persentase 80% itu. Inilah modelnya ini. Ini modelnya. Ya. Modelnya sampai dia turun ke sini, ke jembatan, ke sungai. Saya tidak bisa menyeberang karena sangat padat. Nah, sampai di situ kita coba kembali ke sana ya. Kembali ke sana. Nah, ini kebun binatang Gembira Loka ya. Ini pesisir ya, pesisir sebelah kanan dari pintu A atau pintu timur. Nah, ini sungai. Nah, ini sungai ya. Ini arah ke lurus Bandara Adi Sucipto dan Solo, dan ke kanan adalah Gembira Loka, Kota Gede. Saya akan coba memperlihatkan dari mana sumber sampah laut sebenarnya ya, yang 80% itu dari sungai. Nah, sebenarnya ini masih di posisi di sebelum rumah tangga ya, sebelum sumber. Nah, di mana turunnya ya, coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Ini sekarang di depan saya ini adalah jembatan ya, jembatan di samping sebelah kanan di pintu A, pintu timur kebun binatang Gembira Loka, Yogyakarta. Nah, coba kita lihat sampah-sampah atau sampah-sampah plastik yang isinya ada sampah organik dan lain sebagainya, itu bersumber dari rumah tangga dan berpindah ke tempat ini. Tentu manusia yang memindahkannya di sini ya, tentu. Ini dari sinilah dia turun ke laut, turun ke sungai lalu ke laut, akhirnya ke laut. Coba kita lihat, coba kita perhatikan sampah-sampah jenis apa saja yang ada di sini. Nah, ini semua. Nah, ini contoh kantong plastik berbayar nih. Kantong plastik berbayar, ada masker, bercampurlah sampah-sampah di sini dari rumah tangga ya. Yang pasti isinya ini adalah hampir 90% organik lah ya, sampah semua, sampah plastik. Sebenarnya sampah-sampah ini bila dikelola di sumber timbulannya itu akan menjadi sumber ekonomi baru. Ini menjadi perhatian kita semuanya ya. Nah, ini. Coba kita telusuri ke depan, ini adalah sungai. Nah, ini semua ya. Ini sungai. Nah, ini di sinilah terjadi pembakaran ya. Mereka bakar sampai turun ke bawah. Ya. Sampai turun ke bawah. Ini coba kita perhatikan. Nah, ini. Inilah proses. Dari sinilah saya sebut ini sumber kedua ya setelah rumah tangga. Sumber kedua setelah rumah tangga. Disinilah berkumpul sampai turun ke sungai. Dari sungai turun ke laut ya. Nah, ini modelnya ini. Seharusnya pemerintah tidak bisa lagi membiarkan seperti ini. Diharapkan kepada pemerintah kota Yogyakarta dan sekitarnya, termasuk Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan khususnya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar memperhatikan seperti ini. Nah, ini coba kita lihat. Ini kita kembali ke sana ya, itu kebun binatang Gembira Loka di depannya ini ya. Nah, sebenarnya itu ya. Jadi di samping. Coba sebentar, saya akan memulai lagi video saya dari seberang sana. Ya, jadi tolong diperhatikan. Saya ulangi kembali lagi. Ini yang harus ditangkap sebenarnya. Tidak boleh sampai begini.
harus ditangkap di sumbernya, di sumber yang pertama. Ini merupakan sumber yang kedua, harus ditangkap. Setidaknya ditangkap di sumber pertama, dan di sumber kedua bisa minimalisir agar tidak sampai ke sungai. Nah, ini persoalan sebenarnya, ya. Oke, demikian saya sampaikan dari Yogyakarta pada tanggal 7 Juli 2020, Green Indonesia Foundation, Jakarta.